Hai, apa kabar semuanya? Senang sekali tentunya Review alias referensi film bisa kembali lagi memberikan alur cerita film India. Wow, salam Bollywood, aca-aca. Nah, kali ini film Rabna Bana di Jodi. Bisa dibilang film ini adalah film komedi percintaan Bollywood yang dirilis pada tahun 2008. Dan yang jelas, film ini disutradarai oleh Yash Chopra dan diproduseri oleh Yash Raj Film. Di sini, film ini dibintangi oleh sang superstar Bollywood, Shah Rukh Khan, yang berperan sebagai Surinder yang biasa dipanggil Suri. Suri ini adalah seorang pegawai kantoran yang sederhana, bahkan juga pemalu. Dia bekerja di Punjab Power. Yang jelas Suri ini tertutup, namun walaupun begitu dia adalah seorang laki-laki yang baik hati. Nah, Suri ini jatuh cinta pada seorang wanita cantik bernama Anushka Sharma. Oh bukan, itu nama aslinya Anushka Sharma. Anushka Sharma ini berperan sebagai Taani. Dan Taani ini adalah anak dari Profesor Gupta. Baiklah dan okelah kalau begitu. Sebelum kita lanjutkan ke cerita film Rabna Bana di Jodi, jangan lupa buat kamu semuanya untuk di subscribe channel ini jika kalian suka. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Terima kasih buat kamu yang sudah subscribe dan selamat menonton. Kita mulai ya. Film yang menceritakan tentang seorang pria yang bernama Surinder Sahni yang sangat mencintai istrinya, Taani. Suri rela melakukan apapun demi membahagiakan dan membuat istrinya kembali ceria sebelum ia menikah dengan Suri. Tentunya demi niatnya tersebut, Suri rela berpura-pura menjadi sosok laki-laki lain yang sangat berbeda dengan kesehariannya sebagai seorang pegawai di salah satu perusahaan listrik ternama, Punjab Power, di daerah Amritsar. Keseharian Suri hanya dihabiskan antara rumah dan kantornya. Bahkan Suri ini bisa dibilang pegawai kantoran biasa. Sekarang kita flashback ya, flashback pertemuan antara Suri dan Taani. Taani adalah putri dari guru dan juga sahabat dari Suri. Dan Suri ini bertemu dengan Taani untuk pertama kalinya di acara pernikahan Taani. Saat itu, Taani begitu ceria, bahagia. Bahkan dia menari-nari dikelilingi oleh teman dan kerabat yang juga gembira menari menyambut kedatangan rombongan pengantin pria. Nah, saat itulah Suri merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Namun, pernikahan tersebut batal karena kecelakaan yang terjadi pada rombongan pengantin pria. Dan tentunya itu membuat Taani sedih. Dalam kondisi yang kurang berkenan bagi Taani, Suri diminta oleh ayah Taani untuk menikahi Taani oleh gurunya tersebut. Ayah dari Taani merasa bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Maka dia pun memutuskan untuk menikahkan Taani dengan Suri yang merupakan murid kesayangannya yang sudah dianggap sebagai sahabat dari sang guru tersebut. Sang guru ini akan merasa tenang jika anaknya, Taani, ada di tangan Suri. Tentunya dengan hati yang masih diliputi duka, Taani pun bersedia dinikahkan dengan Suri, pemuda yang baru saja ia kenal. Dan sejak itulah, Suri mengetahui bahwa keceriaan Taani telah hilang bersama kegagalan pesta pernikahannya bersama pemuda yang seharusnya menjadi suaminya kini. Kemurungan Taani kian jelas ketika Suri membawanya ke rumah yang selama ini menjadi istana seorang Surinder Sahni. Sejak pertama menginjak kaki di sana hingga malam hari, Taani hanya bisa berdiam diri di kamar. Bahkan ia tidak menghiraukan ajakan Suri untuk sarapan. Bahkan di saat Suri meminta Taani untuk menemui teman-teman kantornya yang mengetahui akan pernikahan Suri, Taani hanya diam memukau di kamar. Suri, seorang laki-laki yang penyabar dan baik hati, sangat memahami perasaan istrinya tersebut. Bahkan Suri tidak pernah memaksa Taani untuk melayaninya. Namun, entah kenapa Taani tiba-tiba muncul di saat Suri sudah sangat pasrah akan kehadiran Taani di tengah-tengah keramaian yang dibuat teman-temannya di rumahnya tersebut. Taani muncul dengan gaun yang anggun, sangat pas dengan sosoknya yang ceria, muda, dan cantik. Di situ Suri merasa sangat tersanjung dibuatnya. Dia merasa bahwa dirinya
sudah mendapatkan cinta darinya. Suri begitu kagum akan keceriaan dan kecantikan istrinya tersebut. Pesta pun usai dan Suri dikejutkan dengan kehadiran Ta'ani di kamarnya yang baru yang merupakan gudang di rumahnya. Dan Suri lebih terkejut lagi ketika Ta'ani mengungkapkan apa yang ada di benaknya selama ini setelah menikah dengan dirinya. Suri lalu memperhatikan baik-baik tiap perkataan istrinya itu bahwa dia tidak akan bisa menjadi Ta'ani yang dulu. Dan dia tak akan bisa mencintai Suri seperti dia mencintai calon suaminya terdahulu. Cintanya telah pergi bersama kekasihnya itu. Namun, dia berjanji akan belajar menjadi Ta'ani yang baru yang merupakan istri dari seorang Surinder Sahni. Ketika itu pula Suri sadar bahwa dirinya telah jatuh cinta pada istrinya tersebut. Rasa itu kian bertambah ketika Ta'ani berusaha menjadi istri yang baik untuknya. Beberapa kejutan dari Ta'ani amat membuatnya tersanjung dan makin jatuh hati kepada Ta'ani. Sarapan pagi sudah tersedia saat dia memasuki ruang makan. Bekal untuk makan siang pun tak lupa Ta'ani siapkan untuk suaminya tersebut. Dan gudang tempat tidurnya pun sudah disulap menjadi tempat tidur yang nyaman. Hari-hari berikutnya mulai mereka habiskan berdua layaknya suami istri. Nonton film di bioskop, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Bahkan, Suri rela membelikan sebuah mobil agar Ta'ani merasa lebih nyaman di dekatnya ketika berkendaraan di jalan. Namun, sosok Ta'ani murung dan dingin, tidak seperti Ta'ani yang dulu, yang penuh dengan keceriaan di wajah mudanya itu. Suri menceritakan perasaannya tersebut kepada temannya yang merupakan seorang pemilik salon, Bobby namanya. Suri bertekad untuk mengembalikan sosok Ta'ani yang ceria seperti pertama kali dia melihatnya. Dan Suri meminta temannya tersebut untuk memakeover dirinya agar Ta'ani jatuh cinta kepadanya. Awalnya, Suri berencana untuk memberikan kejutan kepada Ta'ani saat ia kembali ke rumah. Namun, rencana itu berubah ketika sebuah kejadian yang menurutnya merupakan kehendak Tuhan. Kejadian itu berawal dari keinginan Ta'ani untuk menghabiskan waktu luangnya untuk mengikuti kontes tari yang diadakan oleh salah satu perusahaan hiburan ternama di India. Kontes itu bernama Dance Jodi, yang artinya menari berpasangan. Hari itu merupakan hari pertama dimulai rangkaian acara dari kompetisi tersebut. Seluruh peserta kontes berkumpul di ruangan yang ada di gedung tersebut. Mereka diberikan gerakan dasar dari sang pelatih. Nah, saat Suri memasuki gedung tersebut, Ta'ani terlihat tengah bersemangat mengikuti semua gerakan dari sang pelatih. Suri, yang saat itu sudah berubah menjadi sosok pemuda keren, sangat kebingungan dan tak nyaman dengan pakaian yang ia kenakan. Suri berjalan di koridor samping gedung tersebut untuk dapat melihat istrinya lebih jelas lagi. Tibalah waktunya untuk menentukan pasangan tari untuk seluruh kontestan. Seluruh peserta dibagi menjadi dua, laki-laki dan perempuan, ditempatkan di sisi yang berbeda di gedung tersebut. Suri, yang awalnya hanya berniat untuk melihat istrinya berlenggak-lenggok pun diminta untuk masuk ke dalam barisan agar mendapatkan nomor undian yang disebarkan panitia kontes. Dan tanpa diduga, nomor yang didapatkan Suri sama dengan nomor yang didapatkan oleh Ta'ani. Waduh, kok bisa ya? Emang jodoh kali ya? Dan tentunya Suri terkejut dan berniat untuk bersembunyi agar tidak terlihat oleh Ta'ani. Namun, terdengar suara berbisik dalam hatinya. Saat ini, kamu bukanlah Suri. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Kamu bisa berdekatan dengan istrimu dalam keadaan seceria sekarang. Ayo Suri, inilah saatnya kau merubah kehidupan Ta'ani. Tanpa berpikir lagi, Suri pun langsung berbalik arah dan bertatapan dengan Ta'ani, istrinya. Dan benar, Ta'ani tidak mengenali lelaki yang ada di hadapannya itu. Dengan penuh percaya diri, Suri memperkenalkan dirinya sebagai Raj, tokoh pria yang selama ini dia dan istrinya tonton dalam film-film yang mereka lihat di bioskop. Suri melihat Ta'ani amat terkejut dan mungkin aneh ya melihat perilaku pria yang mengaku bernama Raj tersebut. Namun dia tidak memperdulikannya. Yang dia pikirkan sekarang adalah bagaimana caranya agar dia mampu menyatakan kekaguman, kecintaan, dan kasih sayangnya pada istrinya tersebut tanpa melihat sosok Suri yang culun dan mengingatkan Ta'ani akan kesedihannya. Perkenalan pun berlalu. Tibalah saatnya mereka berpisah. Suri meminta Ta'ani untuk jangan pernah mengatakan selamat tinggal.
tetapi mengucapkan Hamrahi Piarde Pirmilej Chalte Chalte. Kita adalah musafir cinta dan kita akan bertemu di ujung jalan. Ngomong-ngomong, bener gak sih pengucapan Indianya tadi? Ya pokoknya gitulah ya. Artinya kita adalah musafir cinta dan kita akan bertemu di ujung jalan. Tanpa pikir panjang, Taani pun menyetujuinya. Hari pun berganti. Kedekatan Taani dan Raj makin bertambah. Sementara Suri tetap berpura-pura menjadi Suri, si pegawai Punjab Power selama dia di rumah. Namun dia sangat menikmati saat-saat dia mampu berdekatan dengan Taani, istrinya dalam sosok Raj. Sampai suatu hari Raj menyatakan isi hatinya kepada Taani. Saat itu Taani bingung dan merasa bersalah karena dia belum menceritakan kepada Raj bahwa dirinya sudah menikah. Tanpa Taani duga, Raj menceritakan bahwa dirinya sudah tahu bahwa Taani sudah menikah dengan seorang pegawai Punjab Power yang bernama Surinder Sahni. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, Raj menceritakan bahwa dia tahu kalau Taani tidak bahagia dengan pernikahannya itu. Taani merasa sangat bingung akan situasi yang tengah ia hadapi. Suri sengaja melakukan hal tersebut karena dia ingin menyatakan apa yang selama ini ia rasakan. Namun sulit diungkapkan ketika dia menjadi Suri. Selain itu, Suri juga ingin mengetahui apakah ada sedikit cinta Taani untuknya di saat ada laki-laki lain yang menyatakan cinta kepadanya. Tetapi hal tersebut amat ditentang oleh Bobby, sahabat karibnya. Bobby mengatakan bahwa seharusnya Taani merasa sangat beruntung dicintai oleh Suri. Dan seharusnya dia mau menerima cinta Suri apapun keadaannya. Karena baik dia mencintai Suri ataupun Raj, kedua-duanya sama. Surinder Sahni, si pegawai Punjab Power suaminya, Suri menanggapi saran sahabatnya tersebut dengan dingin dan menyatakan bahwa saat ini Tuhanlah yang akan menentukan takdir cintanya dengan Taani. Semenjak Raj menyatakan isi hatinya, Taani semakin bingung akan perasaannya. Dia sempat menanyakan alasan kenapa Raj tetap mencintainya, walaupun dia tahu bahwa dirinya sudah menikah. Jawaban Raj sangat klise dan mungkin terlalu puitis untuknya. Raj mengatakan alasannya mencintai Taani adalah karena dia melihat sosok Tuhan dalam diri Taani. Dan Taani menganggap terlalu mudah untuk mengatakan itu dalam pertemanan yang terbilang singkat tersebut. Sementara itu Suri terus melancarkan peran gandanya tersebut dengan baik. Saat dia menjadi Raj, dia berusaha untuk tetap menunjukkan perasaannya pada Taani. Di saat dia menjadi Suri, dia berperan layaknya Suri yang Taani kenal selama ini. Sampai suatu ketika, Suri merasa dirinya telah terlampaui oleh sosok Raj dalam menikmati hati Taani. Dan dia mencoba menunjukkan bahwa dirinya juga layak untuk mendapatkan Taani. Lalu dia mengajak Taani untuk melihat pameran yang diadakan oleh warga Jepang. Di sana, dia mencoba menarik perhatian Taani dengan mengajaknya berkeliling di semua stand yang ada. Namun Taani tetap membisu. Tidak ada wajah keceriaan dalam wajah Taani. Lalu Suri mengikuti kontes sumo. Awalnya Taani tidak mempedulikannya. Namun di saat gerombolan pengunjung mengelulukan nama suaminya, Taani terkejut dan menunjukkan ketidaksetujuannya akan tindakan suaminya tersebut. Suri tak peduli akan ekspresi Taani. Dia terus bergulat dengan pesumo Jepang hingga berdarah. Akhirnya, Suri pun berhasil memenangkan 2 buah tiket pulang pergi ke Jepang. Suri merasa sangat bangga akan apa yang dia dapatkan. Namun, apa yang Suri dapatkan hanyalah umpatan dan cacian istrinya di rumah. Suri merasa sangat menyesal dan bersalah atas apa yang ia sudah lakukan. Taani semakin gundah dengan apa yang ia rasakan saat ini. Dia menyukai Raj, namun tidak mampu melepaskan diri dari Suri, suaminya. Taani bahkan mencoba untuk melakukan apapun agar dia merasa bahwa dirinya sudah tidak lagi berhutang budi kepada Suri. Dia membersihkan seluruh isi rumah. Dia pun sudah berusaha mencoba meminta maaf atas sikapnya, memarahi Suri, dan dia juga mencoba untuk menurut segala permintaan Suri. Hingga pada saat Suri mengajaknya menonton film di bioskop langganan mereka, Taani merasa sudah sangat tidak tahan untuk segera melepaskan diri dari Suri. Dia berlari
menuju ke tempat di mana dia biasa bertemu dengan Raj. Alangkah terkejutnya Suri yang mengetahui bahwa Taani sudah tidak ada di sampingnya lagi saat film tersebut usai. Di saat kekalutan mencari keberadaan istrinya, Suri mendapat telepon dari bengkel di mana dia biasa bertemu dengan Taani dalam sosok Raj. Suri amat terkejut akan kabar tersebut. Dia pun segera merubah penampilannya menjadi Power Rangers. Oh no, tetapi menjadi Raj dan meluncur ke tempat tersebut. Langkah Suri terhenti ketika melihat istrinya tengah menangis terseduh-seduh menunggu kehadiran Raj. Dengan sigap dia berubah menjadi sosok Raj. Dia mendekati istrinya dengan gagah sambil membawa segelas susu hangat untuk mendinginkan tubuh istrinya yang basah kuyup. Begitu Raj mendekat, Taani langsung memeluk Raj dan segera mengungkapkan kegelisahan hatinya selama ini. Suri merasa sangat terpukul mendengar cerita istrinya tersebut dan dia menyadari ternyata selama ini istrinya belum bisa mencintai dirinya dalam sosok Suri. Selama ini, istrinya hanya merasa terkekang akan balas budi yang harus dia lakukan terhadap Suri. Bahkan istrinya berkeinginan untuk pergi jauh bersama Raj. Taani meminta Raj untuk membawanya kabur jauh dari sosok Suri. Saat itu Suri kian terpukul dan tersayat mendengar semua keluh kesah istrinya tersebut. Namun dengan sikap yang gagah berani dan menahan perihnya sakit di hati, Raj mengiyakan permintaan Taani tersebut dan dia berjanji akan membawanya jauh setelah acara final kontes tari yang selama ini mereka ikuti. Keesokan harinya, Suri yang mengetahui bahwa Taani akan menjalani babak final mengajak istrinya tersebut untuk berdoa di kuil yang selama ini dijadikan tempat berdoa di saat Suri menghadapi peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya. Tanpa berpikir macam-macam, Taani pun menuruti ajakan suaminya tersebut. Di kuil itu, Suri berdoa untuk kebahagiaan istrinya dimanapun dan dengan siapapun ia kelak. Dan dia pun tak lupa berdoa untuk kesuksesan acara nanti malam. Di sisi lain, Taani tampak sangat gundah akan apa yang ia lakukan malam nanti. Secara tidak sengaja terbesit perkataan Raj yang selama ini dia anggap sebagai isapan jempol belakang. Lalu dia mencoba untuk melakukan hal yang sama seperti yang Raj lakukan terhadapnya selama ini. Dia memejamkan mata dan berdoa. Dia meminta Tuhan untuk menunjukkan wujudnya saat itu juga. Dan alangkah terkejutnya Taani ketika mendapati bayangan yang ia temukan setelah membuka matanya adalah sosok suaminya yang selama ini telah ia sia-siakan cintanya. Tersiratlah segala kebaikan Suri mulai dari ketika dia mau menikahinya dan mau mengajaknya berteduh di dalam rumahnya di saat tak ada lagi orang yang mampu dia minta tolong untuk mengadukan kesedihannya. Bersujudlah Taani seketika itu juga di hadapan Suri untuk memohon restunya. Restu seorang suami yang selama ini setia mendampinginya. Ternyata Taani menemukan sosok Tuhan dalam diri Suri. Dia hanya terpaku atas apa yang ia lihat. Tibalah malam grand final dari kontes menari tersebut. Malam di mana Taani akan memutuskan untuk tetap menuruti keinginannya untuk pergi jauh dari Suri atau untuk tetap di Amritsar menemani Suri, suaminya. Di luar gedung pertunjukan ketika kontestan lain menunjukkan bakat menarinya di panggung, Taani dan Raj bertemu untuk membicarakan rencana mereka. Dengan ragu, Taani menceritakan apa yang ia alami di kuil siang itu. Maka dengan berat hati, Taani pun menyatakan pembatalannya akan rencana tersebut. Raj pun terkejut dengan perkataan Taani itu. Dia bingung harus bahagia ataukah bersedih mendengarnya. Namun hatinya terasa lebih tenang atau mungkin perasaan yang paling tenang dalam hidupnya adalah saat itu. Raj mencoba bersikap sewajarnya di hadapan Taani. Mereka pun berpisah untuk bersiap-siap menampilkan tarian mereka di atas panggung. Kontestan lain sudah sukses menampilkan tariannya di hadapan juri dan tibalah saatnya pasangan terakhir di kontes tersebut. Mereka adalah Taani dan Raj. Taani keluar terlebih dulu dengan kostum yang sudah ia beli dengan Raj beberapa waktu sebelumnya. Namun, Raj belum menampakkan diri. Sekali lagi, pembawa acara meminta Raj untuk keluar. Raj tetap tak muncul juga. Hingga pada pemanggilan yang ketiga, penonton pun riuh.
menyambut kedatangan Raj dalam sosok yang sebenarnya, Suri. Alangkah terkejutnya Ta'ani melihat sosok yang ada di hadapannya. Tanpa berkata sekata-kata pun, Suri mulai menarikan gerakan tari yang selama ini ia pelajari bersama Ta'ani selama menjadi Raj. Ta'ani semakin bingung dan terheran-heran dibuatnya. Namun kontes harus tetap berjalan. Ta'ani menyambut uluran tangan Suri untuk menari bersamanya. Seketika itu pula ingatan Ta'ani selama bersama Raj muncul. Masa-masa di mana ia bertemu pertama kali, hujan-hujanan berdua, menghabiskan satu hari bersama. Hingga saat Raj menyatakan cintanya dengan pertunjukan lampu dari wilayah Amritsar yang tidak lain adalah rekan-rekan kerja Suri di Punjab Power. Ingatan pun berselang dengan keadaan aneh yang terjadi pada diri Suri sejak dia mengikuti kontes tari tersebut. Suri yang kehujanan padahal dia naik mobil. Suri yang selalu pulang malam. Suri yang menolak makan nasi biryani buatannya setelah dia memakan Gol Gupta dengan Raj. Suri yang mati-matian mengikuti pertandingan sumo. Sampai ketika dia melihat sosok Tuhan dalam diri Suri. Tak sepatah kata pun Ta'ani ucapkan selama menari. Tarian pun selesai. Mereka menyelesaikan dengan sangat sempurna. Bahkan mereka bisa menirukan gaya sang penari dari piala dan karikatur yang merupakan ikon dari kontes tersebut dengan sangat sempurna. Mereka bertahan dalam posisi tersebut dalam waktu yang cukup lama. Bahkan ketika tirai tertutup pun mereka masih berada dalam posisi tersebut. Ta'ani terdiam terpaku memandang sosok pria yang ada di hadapannya. Tanpa disadari, Suri mencoba mencairkan kebekuan itu. Ta'ani hanya bisa bertanya, kenapa? Bukankah dulu pernah mengatakan bahwa Suri tidak mengerti apa itu cinta? Lalu apa yang selama ini Suri perbuat untuknya? Apakah itu bukan cinta? Suri hanya terdiam. Dia malah mengalihkan pembicaraan mengenai kacamatanya yang berembun setelah menari tadi. Tapi dia lupa membawa lapnya. Dengan sigap, Ta'ani mengelap kacamata tersebut dengan kerah baju Suri. Suri pun berkata, apakah Tuhan akan marah jika saya mencintai istri saya lebih dari saya mencintainya? Ta'ani pun tersenyum dan memeluk suaminya tersebut. Dan tibalah pengumuman pemenang kontes menari. Para juri sepakat bahwa yang memenangkan kontes tersebut adalah pasangan Ta'ani dan Raj. Namun ketika pembawa acara membacakan pengumuman tersebut, Ta'ani mendekat dan meminta pembawa acara untuk meralat pengumumannya itu. Dia memintanya untuk mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Tuan dan Nyonya Sahni. Dan di akhir film, mereka dikisahkan berlibur ke Jepang. Mereka berfoto di beberapa tempat di sana, seperti kuil, pusat kota, Gunung Fujiyama, dan di kamar pribadi mereka di sebuah hotel. Dan terlihat kebahagiaan dari wajah mereka tampak sangat menikmati saat-saat kebersamaan itu. Wajah mereka sangat ceria. Ta'ani telah kembali menjadi dirinya yang dulu dan Suri pun tetap menjadi Suri yang pertama kali Ta'ani kenal, culun dan apa adanya. Wow, seru banget. Itu dia alur cerita film Berapne Bana di Jodi yang diperankan oleh Shah Rukh Khan dan Anushka Sharma. Untuk lebih serunya lagi, kamu bisa langsung tonton aja filmnya ya. Sekali lagi, terima kasih buat kamu yang udah nonton. Dan ingat buat kamu yang mempunyai referensi film, silakan komen di bawah ini. Dan yang jelas saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.